5, 4, 3, 2, 1. Monggo Bapak Yai As'ad Ali, waktu dan nafas yang persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini bismillahnya di belakang saya karena santri dulu ngaji Fathul Mu'in itu salam qabla kalam, jadi salam dulu kalam dulu, Fathul Mu'in yang lainnya enggak. Jadi kebiasaan santri kerapnya begitu ya. Saya terima kasih diundang oleh Pak Oding, calon doktor, insya Allah saya doakan. Yang saya hormati Pak Duta Besar, Pak Ugroseno, nih bapaknya dulu di Pati, saya tahu dari kepala polisi di Pati waktu itu. Kemudian yang saya hormati Ketua PCNU, Gus Oding, Gus Ustadz Oding. Kemudian yang saya hormati, salam sampaikan kepada Pak Saiful, Pak Isam, Pak Dr. Sutno, teman baru saya, sudah saya baru dari Madinah. Kemudian Ibu Yuliani, kemudian tadi ada Bu Heni, dan maaf banyak yang harus saya sebut. Terima kasih dari Kompas juga. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama pada malam hari ini. Kita mulai jam 8 ini, nanti jam saya, nanti jam 30 menit tadi akan selesai. Kita bisa cuma Islam Wasatiyah. Tadi udah Pak Dubes menguraikan. Beliau juga putranya ibunya dia adalah anak Ibu Mahfudoh, ibunya Pak Marwat, Pak Khalid Mawardi, Ketua NU juga dan Ketua Ansor itu 10 tahun itu, tokoh 66 dulu. Alhamdulillah topiknya memang bagus, penting, dan saya sudah berikan pointers, tapi saya terbawa oleh arahan dari Bu Yuliansih untuk lebih up to date lagi mengenai mengaitkan dengan perkembangannya sekarang. Wasatiyah ini kalau dia terus ke belakang supaya kita jelas, NU lahir 26, tapi sebenarnya embrionya udah ada tahun 14. Berarti dinyanyikan lagu Subhanul Waton, Pemuda Bangsa. Itu adalah ciptaan Mbah Wahab Hasbullah yang kemudian pada tahun 26 mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian juga Mbah dari Mbak Beres itu ya, Mbak dari Kajen Tayu itu nanti Mbak Samsuri itu, dan Mbah Wadilah aktornya. Tahun 14 kisah berapa tahun yang mendaftarkan ke Belanda adalah Haji Omar Said Dr. Mendato, karena beliau anggota SI muda. Dan Mbah Wahab ini belajar di Mekah sampai 14 tahun dan baru pulang menjelang Perang Dunia Pertama dan harus pulang. 14 itulah beliau Subhanul Waton, yang marsnya itu Subhanul Waton itu kan menjadikan ikon dari kaderisasi NU mulai tahun 2011 tidak salah itu. Nah, sekarang bergaul kembali untuk menghidupkan semangat baru. Itu yang pertama. Yang kedua, Subhanul Waton ini kemudian tahun 17 bersama Kiai Mas Mansur yang kemudian menjadi salah satu tokoh Muhammadiyah, mendirikan kursus namanya itu kursus Nahdlatul Waton. Jadi pemuda Nahdlatul Waton, tapi Subhanul Waton yang tadi pemuda bangsa, ini Nahdlatul Waton, kebangkitan bangsa. Kursusnya 7 kali, setiap kursus 60 orang yang muda, dan itulah embrio dari nasionalisme di kalangan kaum santri. Kemudian setelah itu juga dibikinlah Tasbihul Akbar sama ya kalau dilihat bahwa bisnisnya terpengaruh ketika beliau belajar di Mekah. Di Turki ada 2 majalah yang menyawatan Nahdlatul Waton, dan Waton itu dari Waton bangsa, nah menjadi Nahdlatul Waton, kemudian Tasfir Afgan, besok kita menjadi Tasfirul Afgan, diskursus pemikiran dalam rangka
membentuk nasionalis tadi. Itulah tahun belasan, dan kemudian kita Mbah Wahab sebagai Asnawi Kudus dari kampung saya itu juga udah terlibat diskusi mengenai khilafah. Tahun 21 yang membuat adalah Syarikat Islam 1921 sampai 1931. Syarikat saya memberikan soal khilafah. Kita menerima khilafah apa enggak? Jadi diskursusnya udah satu tanda negara bangsa. Nah, kemudian yang kedua, sistem pemerintahan apa, khilafah apa enggak? Itu tapi tahun 2004 Mbah Wahab sama Kiai Asnawi keluar, tidak ikut itu. Muhammadiyah keluar tahun 2006, tidak ikut berjalan khilafah. Artinya NU dan Muhammadiyah tidak ikut khilafah. Tahun 33 baru Syarikat Islam menghilangkan itu. Tidak ada yang nyambut, akhirnya melepaskan ide khilafah. Nah, kalau tidak dinurut-nurut Indonesia Muhammadiyah, NU, akhirnya Syariat Islam bergabung menjadi tahun 45 dulu negara Pancasila, bukan negara agama, bukan negara teokrasi, dan negara negara Pancasila gitu ya. Ini kenapa bisa demikian? Ini kalau dilihat dalam sejarah, di sini saya tulis di tulisan itu, dari ketika Perang Dunia Pertama timbullah diskursus dunia Islam mengenai gimana, apakah kita menerima sistem politik barat, sistem baru, negara bangsa, sekularisme, dan sebagainya, demokrasi. Kemudian ada 5 pola pikir. Yang satu reseptif atau adaptif. Turki menerima demokrasi, menerima sekularisme, kemudian ini sesuai dengan perkembangan dia sendiri. Kalau tidak menerima, mungkin Turki akan dijajah terus. Dengan dia menerima, melepaskan khilafah, akhirnya bisa menjadi Turki bebas dari jajahan Yunani, Italia, Perancis, Inggris yang mendudukinya waktu itu. Kemudian di Saudi menjadi revivalisme, kembali ke masa lalu, menghidupkan lembaga keabaan yang lalu udah nggak ada, kembali ke zaman Rasulullah. Ini juga terlepas dari ada tradisi orang-orang Badui, karena waktu itu orang Najd adalah orang Badui mengalahkan orang Najd, orang Hijaz yang yang udah berbudaya gitu. Jadi kembali ke lama, dan akhirnya juga sekarang mulai berubah. Saudi Salafi, kemudian Ikhwan Muslimin reformasi, memasukkan nilai demokrasi, partai politik, tetapi harus Islam, harus formal Islam. Ini Ikhwan Muslimin itu juga mengalami perubahan-perubahan. Ada dulu mantan Presiden Burhanuddin Rabbani menjadi Presiden Afghanistan, mantan presiden, ketika Indonesia ke NU mengatakan, saya dulu pendiri Ikhwan Muslimin, tetapi saya tinggalkan karena udah tidak sesuai konteksnya, kira-kira begitulah. Dia begitu seperti itu. Jadi kita cepat berubah. Kemudian keempat rejectionis yang menolak. Arti itulah ada yang khilafah, ada yang teokrasi. Sekarang Taliban kita kelihatannya teokrasi, tapi teokrasi mana kita akan lihat seperti itu, Imarah itu. Kemudian Iran juga teokrasi di bawah Ahlul Halil Waqti, dua-duanya kira-kira itu. Dan ada yang revolusioner, Taurah, ada yang tadrijian, moderat. Nah, ya kalau yang seperti ISIS itu adalah revolusioner seperti itu. Dan kita kita transformatif artinya kalau seperti yang sering diucapkan oleh dokter di NU itu, mukhafadatu ala qadri sholih wal akhdhu bijadil aslah, memelihara nilai yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Inilah suatu pola pikir yang khas Nahdlatul Ulama. Itu saya pikir dulu hadis lama pandang, ternyata itu adalah muatil fikih yang bikinnya orang NU sendiri, disesuaikan dengan kitab-kitab kuning itulah. Tetapi tetap orang NU landasan berpikirnya adalah kitab-kitab kuning. Misalnya begini, kita lihat pasal 4 Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan persyaratan. Waktu itu Pak Kiai itu zaman sebelum Perang Dunia itu ya
kata di mereka itu haram. Ya, kedaulatan rakyat. Itu pun, kalau kedaulatan rakyat itu, yang diolah kan hanya Allah. Supaya diterima, ya apa sudah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi berpikir yang luas, yang penting substansinya, bukan kalimatnya. Nah, gitulah salah satu cara berpikir yang tentu demikianlah yang akhirnya menyelamatkan Indonesia. Musyawarah, mufakat itu baru apa? Itu saya waktu ke Taliban, itu yang ketika di Jakarta ada seorang pembicara di kita ngomong demokrasi, langsung protes, kita nggak terima demokrasi. Baru saya jelasin, itu barat, kita nggak terima demokrasi, kita jelasin kerakyatan yang lebih banyak itu akhirnya, oh kalau gitu ya itu kesalahan dia karena dia dokter dari barat, ini kita nggak dari barat, udah akhirnya selesai gitu. Jadi apa namanya, keluasan apa, kenapa kita menjadi luas, budaya kita emang begitu, budaya kita Islam Basyatnya itu juga banyak dipengaruhi oleh budaya, ekologi dan politik seperti itu, sehingga menjadi luas. Dan juga sejarah. Kalau orang Kudus, semacam saya ini orang Jogja, kalau ke Masjid Demak itu kan ada pendopo, ada tempat sholat itu namanya apa, tempat untuk sholat, kemudian yang pendopo adalah untuk permusyawaratan atau menetapkan hukum adat, mengadili adat. Jadi antara agama dan budaya itu sambung menyambung, saling terinteraksi satu sama lain. Itulah menyebabkan kita menjadi lentur berpikirnya seperti itu. Jadi katakan, jadi Muhammadiyah juga sebenarnya ya dengan budaya begitu itu. Saya waktu setelah dari Kelabia ke mana bapak saya ke Kauman Jogja, tempat lahirnya Muhammadiyah, itu ya dia pakai sarung tapi pakai jas dan pakai dasi, tanda pakai sarung, jas, dasi. Dan Muhammadiyah juga betul modern tapi juga tetap kaitannya dengan apalagi dengan budaya sebenarnya Nahdlatul Ulama. Kemudian juga yang saya katakan di sini bahwa ada prinsip Wasatiyah adalah keadilan, banyak di Quran ya, di sini ada surat Al-Maidah, kemudian kebebasan Al-Kahfi. Ya ini ya, saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur. Jadi apa kebenaran dari Allah nih, satu ayat 28, kebenaran dari Tuhan kamu, barang siapa yang ingin beriman, berimanlah. Waman sha'a falyakfur, ya silakan aja. Tapi tidak, inna atadna lidzalimin nar. Tapi bagi siapapun sudah tersedia nar atau neraka bagi orang yang zalim, seperti itulah. Jadi ada kebebasan, hanya risiko ditanggung masing-masing. Ini satu kebebasan di dalam Wasatiyah. Kemudian keberagaman, agak biasa Al-Hujurat itu kan yang sering kita ucapkan ayat 13, ya yunasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu, dan seterusnya. Ini keberagaman, jadi keadilan, kebebasan dan keberagaman. Inilah sebenarnya kita kaitkan dengan globalisasi tadi, politik tadi yang mengenai interaksi politik global. Itu kan globalisasi itu kan udah ada zaman awal kan, zaman Perang Dunia kan udah upaya untuk gampangannya memaksa ataupun setengah menekan negara-negara yang mau merdeka itu mengikuti pola politik barat, sistem politik barat. Itu yang terjadi dulu. Kita menyiapkan transformasi. Turki dengan menerima, kemudian yang saya tidak Ikhwan Muslimin, tapi kita yang khas, bukan negara agama, bukan negara sekuler, itu juga nggak ngawur. Ada dalilnya dari Imam Ghazali, Imam Dasar, Imam Marti mengatakan bahwa ad-dinu wa sultanu tau amani, negara dan agama seperti saudara kembar, la yatimu ahaduma, tidak bisa dilepaskan, bisa dari keduanya. Ad-dinu asas, negara itu nilai asas, wa sultanu adalah negara, kekuasaan. Jadi antara negara dan kekuasaan
negara dan agama itu tidak bisa dipisah, tetapi fungsinya bisa dibedakan, saling menghargai, fungsinya bisa dibedakan. Ya, jadi kalau Barat kan agama negara bisa, nah, gitu, sekuler kita enggak. Makanya timbul macam-macam persoalan seperti penistaan agama di Barat halal, kita beragama menjadi persoalan, dan kita berpegang pada pendapat kita karena itulah budaya kita. Hanya begitu, seperti itu, merujuknya begitu. Nah, ini dulu saya nggak menyangka itu. Begitu baca bukunya Alfred Stephen, Twin Toleration, saya bilang bahwa ini bagus, di negara Islam bisa demokrasi karena Twin Toleration. Tak pikir itu pendapat murni dari Alfred Stephen yang orang Amerika itu, ahli politik Amerika. Ternyata setelah baca buku-bukunya khas klasik, ternyata dia yang nyontek dari khasanah keilmuan Islam masa Khalifah Abbasiyah. Seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang globalisasi demikian kuat, apakah kita bisa melawan itu semua, dan bagaimana caranya Waswaktu Ainu itu bertahan diri dan mengembangkan diri, kira-kira gitulah. Kemudian juga seperti kita ketahui, kalau kita lihat kan jelas dah bisa timbul perang dagang antara Amerika dengan RRC. Ini kan dampak dari Fukuyama itu kan mengatakan clash of civilization, Barat melawan Timur, Barat melawan Jepang, India, Cina, kemudian Barat melawan Islam, artinya Timur Tengah, dan Asia Tenggara masuk Indonesia, begitu kan? Nah, disinilah dinamikanya. Sebenarnya misalnya terorisme, saya kan nangani teror. Jadi munculnya Al-Qaeda yang menginspirasi Amerika sama Saudi, Pakistan untuk melawan Rusia, tapi setelah itu Al-Qaeda dikendalikan oleh mereka secara tidak langsung, sehingga muncullah alasan untuk menyerang Irak, ya kan? Irak itu juga Al-Qaeda itu muncul ketika Amerika di Saudi melawan Irak. Usama marah, kemudian dia lari ke Sudan, meledakkan duta besar di Kenya dan Nigeria, kemudian lari ke Afghanistan, dan semua proyek dibiayai oleh Amerika. Kita juga waktu itu perang melawan Rusia di Afghanistan itu, kita juga ngirim senjata waktu itu karena kita tidak boleh ikut ofensif begitu. Kita ngirim sekitar 1 brigade untuk perang lawan Uni Soviet, dan yang diorganisir adalah kelompok radikal dari seluruh dunia, radikal Islam dari Mesir, dari Indonesia, DIY. Jadi kita pulang ya jadi persoalan kita ini kan namanya kan skenario apa enggak, konspirasi apa enggak, seperti itulah. Dan yang terjadi kemudian seolah-olah ketika menghadapi Islam menganggapnya kita adalah terorisme. Islam itu teroris. Kenapa? Yang tidur kan orang Islam, padahal itu kan hasil dari konspirasi dia tadi. Mainstream Islam adalah tidak teroris, Islam adalah seperti kita semua ini. Nah itu oleh karena itulah bahwa di Jerman kami pernah mengirim, tidak salah, dengan ke BND Intelijen Jerman, minta bantuan bagaimana mendeteksi kelompok radikal. Itu gampang, ya kan anak NU, kamu kan NU tahu kan ya, ciri-cirinya orang radikal itu dari kosakata yang digunakan, dari bajunya udah kelihatan. Itu udah gampang sekali, hanya waktu 4 bulan mereka selesai, kami udah paham. Kan ada presiden di Jerman yang menjadi yang menjadi sarang saya lupa nama masjidnya, yang sarang untuk orang yang yang meledakan definisi kan dari Jerman salah satunya itu kita ke sana dan menyelidiki apa yang terjadi, hubungannya dengan masyarakat, dan akhirnya Jerman juga BND juga tahu mana yang radikal, yang ekstrim, mana yang tidak. Itu karena bantuan di teman kita dari anak buah saya yang ke Jerman sekitar 4 bulan, kemudian yang ke Australia 2 kali, malah Korea juga minta bantuan seperti itu.
Jadi ini salah satu goodwill ya. Mereka minta bantuan, ya kita bantu untuk memahami Islam. Karena mereka juga nggak benar-benar tidak memahami Islam itu. Tidak bisa membedakan karena memang tidak bagian mereka. Yang pinter memahami Islam itu adalah Inggris, karena lama menjajah negara-negara Islam. Kemudian masih ada waktu 11 menit. Pola interaksi. Apa yang terjadi setelah zaman globalisasi ini? Ide-ide Barat masuk bukan hanya melalui politik, tapi juga ekonomi dan juga melalui media sosial. Di Indonesia berlangsung proses liberasi politik, liberasi ekonomi, dan liberasi sosial budaya melalui perubahan undang-undang mulai tahun 1999. Satu pihak berdampak positif memberikan kemajuan, pada tidak lain ada hal yang perlu diwaspadai karena seperti sekarang ini demokrasinya menjadi satu hal yang perlu dilihat kembali bagaimana yang baik demokrasi itu, karena kita masih menimbulkan polarisasi politik yang demikian tinggi ini juga akibat dari kebebasan yang di luar dari budaya itu. Inilah tujuan Islam Batosyah ke depan, supaya kita on the text dengan budaya, tapi juga tidak ketinggalan, tidak menolak perubahan-perubahan baru dari dunia internasional. Ada pola politik. Yang satu adalah sirah bainal hadarah, pergulakan peradaban antara Islam dengan dengan Batu dan Barat. Misalnya ada Islamophobia, ada ultraliberal, itu kan sebagai ada terorisme, itu kan sebagai sirah bainal hadarah. Tetapi pada sisi lain, orang NU, Al-Masyati melihat harus ada khiwar bainal hadarah, dialog antar peradaban, khiwar bainal hadarah. Jadi inilah yang harus diusahakan, bahwa peradaban itu bisa didialogkan supaya bisa saling ambil dan saling memberi. Apa yang bisa diambil oleh Barat, apa yang bisa kita ambil. Inilah suatu konsep yang kadang-kadang tidak dikatakan, tapi itulah yang dilakukan. Kami pernah dulu mencoba untuk ikut membuat semacam dengan Afghanistan. Saya waktu PBNU saya mencoba, bisa enggak menularkan wasatiyah itu ke Afghanistan. Nah itu ada modal waktu saya di BIN tahun 2007 ada 17. Jadi saya ada 17 orang Korea Selatan, geolog yang menjelajah tanah untuk kepentingan ekonomi, ditangkap oleh Taliban. Waktu itu Taliban memberontaknya 2007. Akhirnya dirundinglah mereka dengan perantaan orang Korea. Akhirnya setuju dibebaskan zaman Mullah Omar itu dengan catatan membayar membayar uang sesuai dengan kesepakatan itu. Akhirnya yang tak suruh mereka memensyaratkan agar ada orang Indonesia menyaksikan, dan itulah kepala intelijen Korea datang ke Jakarta, dan akhirnya kita kirim orang kita yang di Kedutaan Besar Pakistan untuk menjadi ke pesawat ke perbatasan untuk menerima sandera itu. Saya bilang, risikonya apa Pak? Ya kamu diteror mati semua, saya bilang. Tapi jangan khawatir, itu kan sudah ada kesepakatan, jadi nggak apa-apa. Akhirnya itulah, atau model inilah kita bisa masuk, karena setelah itu dapat surat dari Mullah Omar bahwa terima kasih atas bantuan Indonesia, seperti itulah. Nah kemudian tahun 2011 kita undang 20 orang Afghanistan, termasuk Buradir Rabbani memimpin bersempatan presiden. Dan ketika pulang dia mengatakan, setelah mendengar tausiah dari Kiai Mustafa Bisri dan beberapa kiai yang lain, mengatakan kepada saya setelah pulang, Asad, bahwa itu tasamu tawasud tawajun ke sana, ke Indonesia, ke Afghanistan. Ajarkan kembali ke sana, kita udah rusak. Kita keterima ajaran Salafi dan perang sekian tahun menjadi rusak. Kembali perbaiki kamu. Itulah kemudian kita kirim
undang, kemudian mereka undang, kita berbagai kita undang untuk meyakinkan apa itu NU. Dan sebenarnya ketika saya ke sana, saya kaget bahwa waktu itu meresmikan masjid, bantuan dari pemerintah. NU hanya sebagai jalan aja, pemerintah yang bikin, yang berdiri menjadi masjid, dan sekarang udah ada ada kliniknya. Dan saya kira juga Muhammadiyah ke sana gitu, orang mukti yang itu dari saya ke sana ke Afgan dulu, tapi kamilah yang lebih lebih cocok karena mereka ulama madhab, Muhammadiyah tidak madhab, jadi agak aneh. Ketika saya ke sana ketemu Menteri Agamanya, dia mengatakan, dia nanya, NU itu apa? Saya bilang ya akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, fikihnya itu salah satu madhab kita Syafi'iyah yang kita ambil sebagian besar, tapi boleh 4 madhab, yang ketiga tasawuf. Dia bilang sama dengan kita dong, kita Asy'ariyah Maturidiyah tapi madhabnya Hanafiyah sama, dan kita juga tasawuf. Klop gitu. Saya tanya, itu apa yang namanya organisasi itu, organisasi berjuang, hal misalnya Ittihadul Mujahidin, kemudian Jamaat Islami, enggak, itu harakah namanya. Nah ini ada sesuatu yang khas Indonesia ini, mereka enggak punya ormas, mereka di ormas keagamaan tidak ada, hanya kayak masjid itu kan Al-Azhar terus masjid, enggak ada ormas Islam. Itu kita punya Muhammadiyah, kita punya NU, sebenarnya mereka lahir lebih dulu dari partai politik. Kedua orang itu yang berjasa dalam meyakinkan para kiai-kiai, para ulama-ulama itu menerima perubahan baru, perubahan dari nilai-nilai barat yang dikawinkan dengan nilai kita, sehingga jadilah suatu sistem yang seperti kita laksanakan sekarang ini. Jadi dengan penjelasan seperti ini, dengan pola pikir wasatiyah, dengan pola pikir transformatif, itulah kita bisa ikut berperan di dalam globalisasi. Kenapa demikian? Globalisasi penyeragaman. Dia hanya bicara soal Al-Hujurat tadi, terutama kita memasukkan keadilan dicampur kebebasan dan keberagaman. Jadi ya, mereka kebebasan, kita masukkan keberagaman, kembali tadi ya. Jadi itulah yang kita maksud, bahwa dengan pola pikir seperti itu, kita tidak mau, kita harus bersikap pada Barat. Ya, kita tidak boleh ada penyeragaman. Universalisme itu, globalisasi artinya penyeragaman, harus ikut dengan mereka semua, itu tidak bisa. Kita punya nilai sendiri yang bisa memperkuat dari globalisasi, tetapi harus itu tadi, harus ada kebebasan, keadilan, keberagaman, Al-Hujurat tadi, seperti itu. Inilah suatu suatu hal yang tidak dipunyai oleh yang wasatiyah. Di luar wasatiyah kita punya seperti itu, dan itu bagian dari budaya, bagian dari peradaban kita yang tidak mungkin hilang, tidak mungkin lenyap. Hanya kelemahannya memang misalnya begini, kenapa kok kita masih sulit menerima toleransi di sini wasatiyah? Karena itu bisa kita juga bertanya, apakah konsep toleransinya seperti yang kita maksud? Ya betul kan? Apakah konsepnya lebih didikte oleh LSM Barat? Misalnya begini, ketika ada pengadilan penistaan agama yang pertama, LSM Pro Barat selalu mengatakan hilangin undang-undang penistaan agama, undang 1 nomor 65, seperti itu artinya. Padahal itu diperlukan, hanya memang kalau saya lihat pengkalimatannya memang perlu diperjelas saja, tidak jadi pasal karet. Dan dalam kasus Ahok kemarin memang ada sesuatu yang dilewati. Jadi kalau ada orang faidaja fasikun binaba fatabayyanu, itu tabayyunnya dilewati. Jadi langsung hukum itu aja. Itu yang kelewatan karena masa ada campur tangan politik. Itu ya memang begitu. Jadi bagaimana kurang 2 menit. Jadi kita dengan pola pikir wasatiyah, pola pikir transformatif, pola pikir berbasis perspektif
budaya, tadi menerima nilai lama, menerima lama dan menerima nilai baru yang lebih baik. Inilah menjadi modal kita untuk selanjutnya, dan luas artinya independen seperti Pak Dubes tadi. Itulah bagian dari pola pikir kita. Jadi maka kita akan selamat, dan itu negara pun kelihatannya juga seperti Deplu itu kan aktif di mana-mana, walaupun dia tidak mengatakan wasatiyah, sebenarnya yang dijalankan ya wasatiyah juga kan, bisa tidak langsung demikian. Karena itu karakter dari bahasa kita memang seperti itu. Inilah bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau kurang jelas, waktunya dan memang yang ingin saya katakan bahwa kita bisa ikut berperanan dalam globalisasi ini karena kita punya pola pikir yang berakar pada budaya dan sinkron dengan agama kita, dan juga perspektif transformatif dalam arti siap menerima nilai-nilai baru yang kita saring dengan peradaban kita tadi. Demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.